Come on, everybody, clap your hands. We believe in you. Come on, everybody, let's sing it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Hey, come on. Telah datang harapan bagi sebuah mujizat bagi manusia. Amin. Sing it. Sang Juru Selamat yang membawa, Sang Juru Selamat dia memerintah selamat. Are you ready? Sing it. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sehat aja. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. We believe in you, Jesus. Come on, say it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Hey! Telah datang harapan bagi semua mujizat bagi setiap kita. Amin. Hey! Come on, say it. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamat. Come on, everybody, sing it. Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Dia Bapa yang kekal, Raja damai bagi setiap kita. Konsep Allah berkuasa, dia Raja damai bagi setiap kita. Come on, let's sing it loud. Konsep penasehat ajaib. Hey! Bapa yang kekal. Are you ready? Ajaib. Bapa yang kekal. Penasehat ajaib. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on, let's give each other Jesus. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Di bulan Desember ini, Hattrick akan mengadakan activity dengan tema Fearless Christmas. Yuk teman-teman hadir dan ajak kawan di tanggal 21 Desember pukul 6 di AUCDKT.
Untuk dress code kalian bisa pakai pakaian warna merah, hijau, atau putih, kita bakal sesuran bersama-sama. Di tanggal 25 Desember, kita akan ibadah bersama di jam 9 pagi. Yuk ajak keluarga, saudara untuk hadir bersama-sama. New Year Eve celebration akan diadakan di AUC DKT jam 7 malam. Mari merayakan ibadah tutup tahun bersama dengan saudara, kawan, dan keluarga kita. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo, welcome back again. Kita di Teens Online Service kita. Jangan lupa setiap minggunya kita selalu update with new series. Dan hari ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin setiap kita pasti, ini udah Desember nih. Semua kita langsung mikirin liburan kemana, mau makan-makan di mana, mau kumpul-kumpul di mana. Tapi pernah nggak sih kita sebetulnya menanyakan apa sih Natal itu? Nah, kalau kita semuanya mungkin beberapa dari kita mungkin baru tahu atau mungkin bahkan belum tahu. Nah, Desember Natal adalah kita merayakan yaitu kelahiran Yesus ke dunia. Nah, pertanyaannya, emang apa spesialnya dengan Tuhan lahir ke dunia? Untuk apa nih? Apa cuman supaya kita tuh ada dapat liburan nih yang sekolah, dapat liburan panjang. Mungkin setiap kita juga mikir, kan paling enggak setiap agama harus punya hari raya. Nah ini nih Natal. Atau kita cuma mikir, supaya dekornya entah rumah, mall itu bisa pokoknya megah dan nice gitu. Apa juga mungkin hanya tentang tukar kado. Nah kita mau lihat nih, ternyata Natal itu lebih daripada itu. Karena kita tahu momen di mana Tuhan tuh lahir ke dunia yang disebut Natal. Nah, kenapa sih kok itu spesial? Buat kita nih, keturunan orang Kristen, kita tuh setiap kali selalu ingat ya, seringkali Natal itu bukan cuma tentang hari besar, tetapi kita mau lihat nih makna Natal yang sesungguhnya. Tapi seringkali mungkin kita lupa. Nah, hari ini kita akan diingatkan bahwa Natal bukan cuma sebagai hari besar, tetapi kita mau lebih dalam lagi kita ngelihat apa makna Natal yang sesungguhnya. Buat kita yang mungkin bukan Kristen, Natal itu lebih besar daripada hanya tanggal merah, liburan. Tetapi tentang juru selamat yang datang ke dunia untuk cari kita manusia. Nah kembali ke pertanyaan, kenapa Yesus lahir ke dunia? Untuk apa nih? Spesialnya apa? Nah mari kita lihat ya, di Ibrani 2 ayat yang ke-16. Mungkin setiap kita yang baca atau mungkin ada Alkitab di sekitar kita atau mungkin kita lagi pegang handphone, kita bisa buka sama-sama. Ibrani 2 ayat yang ke-16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk, ini perlu kita highlight nih, garis bawain. Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah apa yang bisa kita pelajari nih? Yang pertama yaitu kita mungkin highlight juga Jesus as our connector. Mari sama-sama katakan connector. 2, 3, connector. Ibrani 2 ayat yang ke-17 mengatakan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah karena dosa seluruh bangsa itu terpisah dari Tuhan. Kita tahu bahwa waktu jadi manusia kita semuanya itu enggak ada yang sempurna. Yang which is kayaknya kalau dihitung-hitung di kalkulator setiap hari kita bahkan melakukan dosa yang secara enggak sadar kita mungkin di luar kendali kita. Nah tetapi justru karena dosa yang terus kita bisa mungkin lakukan tanpa kita sengaja sekalipun, kita akhirnya terpisah dari Tuhan. Ada gap nih. Nah waktu Yesus jadi konektor kita, melalui Yesus akhirnya kita kayak punya bridge nih. Bisa dekat kembali dengan Tuhan. Bisa punya relationship lagi dengan Tuhan. Gapnya udah
dia patahkan, dia bangun jembatan supaya antara kita manusia dan Tuhan itu punya konektor lagi. Itulah sebabnya yang pertama kenapa Yesus lahir ke dunia. Sekali lagi yang pertama, jadi our connector. Manusia itu nggak bisa connect ke Tuhan. Manusia itu nggak punya akses kepada Tuhan. Dan manusia itu sebetulnya nggak layak banget untuk deket sama Tuhan. Karena apa? Dosa. Karena kita manusia nggak sempurna. Nah, manusia juga karena kita nggak bisa tahu jalan menuju kekekalan. Contohnya nih, misalnya setiap kita kan nggak terlepas nih dari handphone gadget kita. Saya yakin dimanapun kalian nonton hari ini, pasti handphone kalian entah itu tab, handphone ataupun apapun itu, pasti ada di sebelah kalian. Nah, coba nih kita bisa keluarin nih Google kita, Google Chrome kita bisa search surga. Keluar nggak mapnya kira-kira ya? Oh, mungkin yang keluar cuma gambarnya, itu pun cuma ilustrasi. Kalau kita tahu ada foto-foto kalender yang mungkin kayak, oh ini di Swiss, ini di mana, itu kan fotonya real. Tapi kalau foto tentang surga, kebanyakan tuh hanya ilustrasi yang which is nggak ada seorang pun yang bisa describe dan tahu persis dan pernah ke sana. Dan juga kalau kita ngelihat dari image-nya nih, fotonya, kita switch ke maps-nya, ternyata maps-nya nggak keluar. Nah, yang muncul nggak ada nih di Google Chrome kita. Nggak jelas jalannya gimana caranya menuju surganya Yesus. Di Google pun ternyata yang katanya semua ada di Google. Ternyata Google pun tidak tahu juga caranya ke surga itu gimana. Nah, berarti teknologi terkini pun nggak tahu cara jalannya menuju surga. Nah, bersyukurnya Tuhan itu taruh belas kasihan kepada manusia dan dia terus setia dan Tuhan mau jadi konektor kita yang which is akhirnya kita itu bisa punya jalan menuju surga. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus katakan yes. Dimanapun kita berada, kita bersyukur banget kalau Yesus itu mau jadi konektor kita. So, yang berikutnya, kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Yang pertama yaitu Jesus as our connector. Yang kedua, kira-kira kita harus merespon gimana nih? Atas understanding ini, pemahaman ini, konsep ini. Yang pertama yaitu kita harus juga jadi connector like Jesus. Kalau Yesus udah jadi konektor antara manusia dengan Tuhan, gimana caranya kita bisa punya jalan ke surga, tahu caranya bukan karena kekuatan kita pribadi. Nah, kita juga Tuhan mengharapkan kita bisa jadi konektor juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Yesus sudah buka jalannya supaya kita bisa connect kepada Tuhan. Sekarang nih Yesus kasih tugas kita supaya kita bisa jadi konektor ke kawan-kawan kita, keluarga kita. So as Jesus connect us to God, so be us, be connector like Jesus. Seperti ini nih, kita tahu mungkin beberapa dari kita, apalagi yang cowok mungkin ya, paling enggak itu ngerti dikit-dikit lah ya gitu. Tapi saya rasa juga perempuan pun pasti pernah lihat. Ada yang pernah lihat nggak? Pasti semuanya kita pernah lihat ya. Apalagi kalau obengnya itu ternyata waktu dibuka, wah ada banyak macam ya. Ada yang mungkin gambarnya plus, ada yang minus, ada yang mungkin segi 6. Ternyata begitu banyak obeng macamnya. Nah, waktu kita tahu kalau obeng seperti ini ada handle-nya dan ada detail skrup depannya gitu ya. Kayak untuk berbagai macam gitu dengan bentuk yang macam-macam juga. Kalau kita butuh untuk yang mungkin skrupnya plus, kita keluarin nih yang skrupnya juga obengnya fit in banget. Ada yang mungkin minus, ada yang seperti pengurangan itu ya, kita juga keluarin dengan bentuk yang sesuai. Nah, maksudnya apa sih kok ilustrasi ini harus dibahas? Nah, sekali lagi seperti obeng ini nih, ada pilihan size-nya, ada bentuknya. Tanpa obeng ini dengan handle-nya dan screwdriver yang di depannya ini, kita nggak konekin, maka handle-nya tidak akan berfungsi. Yang setuju katakan yes. Yes.
Kalau sekali lagi seperti handle dan obeng ini di depan ini ada banyak macam. Setiap kita misalnya kita butuh yang A, kita ambil yang A. Kita butuh yang B, kita ambil yang B. Tapi handle ini kalau tidak dikonekin dengan screwdriver depannya maka akan jadi tidak berfungsi. Yang setuju katakan yes. Nah sama halnya dengan setiap kehidupan kita. Tuhan udah menjadi konektor buat setiap kita, maka kita pun harus bisa jadi konektor buat orang-orang di sekeliling kita. Karena apa sih? Tuhan kepingin kita itu berfungsi. Sama-sama katakan berfungsi, 2, 3, berfungsi. As Jesus connect us to God, so be connector like Jesus. Mari kita juga bisa jadi konektor buat sekeliling kita. Dan yang berikutnya yaitu miliki belas kasihan seperti Yesus itu punya dan sangat berbelas kasih kepada setiap kita manusia. Ibrani 2 ya, ayat yang ke-17 mengatakan supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa, bukan cuma kita katanya, seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobain. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita itu nggak bisa punya keselamatan hari ini. Siapa yang setuju dan tahu hal itu sama-sama katakan yes. Nah, Yesus bisa aja sih. Kalau nggak usah lah, biarin aja lah manusia dosa ini biar mati semua. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa nggak Yesus mikir, biarin aja lah manusia dosa ini biar mereka terbakar aja di neraka. Udah dikasih kesempatan yang pertama, masih gagal. Kedua, masih gagal. Aduh, udahlah biarin aja lah, capek aku. Bisa nggak Yesus bilang gitu? Bisa banget. Bisa nggak Yesus mikir, aduh udahlah manusia ini ya bebal banget sih dikasih tahu nggak mau nurut. Terus aja jatuh dalam dosa. Tapi bisa nggak Tuhan biarin untuk bisa terbuang aja lah selamanya? Bisa banget. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan sangat berbelas kasih dan bahkan terus setia sama kehidupan kita. Sebetulnya perlu nggak sih, harus nggak sih buat Tuhan? Enggak banget. Tapi justru Dia mau. Dia Tuhan yang malah mengasihani kita. Dia justru Tuhan yang menciptakan kita, tetapi justru Dia Tuhan yang juga mau mati buat setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita, tapi Dia juga Tuhan yang tidak kepingin manusia untuk mengalami neraka yang kekal. Dia Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan sekali lagi yang menolong kita supaya kita nggak terbuang dari kekekalan selama-lamanya. Nah kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita itu nggak punya keselamatan hari ini. Kalau kita cuma berbuat baik, itu tidak menyelamatkan kita. Nah jadi mari yuk kita punya juga belas kasihan seperti Yesus untuk kawan-kawan kita di sekolah, mungkin juga di kawan-kawan kita di tempat les, atau mungkin di universitas atau kampus kita berada. Atau bahkan juga buat keluarga kita, mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin punya orang tua ataupun keluarga, saudara yang belum mengenal Tuhan. Nah apalagi sekarang nih, ini yang darurat banget nih. Orang Kristen yang terhilang ternyata bukan cuman aja di luar gereja. Tetapi bisa aja mereka itu sudah berada di dalam gereja tetapi jiwa mereka tidak diselamatkan. Hah kok bisa? Karena hati-hati nih. Banyak orang ke gereja ikut kawan bukan ikut Yesus. Banyak enggak? Kayaknya iya nih ya, aku tahu nih, si A, si B itu soalnya ada cewek ini nih, ada cowok itu nih. Jadi mereka ke gereja itu supaya ketemu setiap minggu. Wah hati-hati nih. Nah kita perlu berbelas kasihan kepada mereka, kita punya have mercy on them. Kita bisa punya compassion buat mereka untuk ngajakin mereka. Nah banyak enggak orang yang ke gereja karena juga entertainment, bukan karena Yesus? Banyak enggak? Kayaknya iya juga ya, kayaknya soalnya keren banget nih lighting ini. Kayak wah di gereja ini lightingnya keren, musiknya keren. Apalagi nih kalau pulang, wah kita dikasih snack loh. Mungkin aja salah tujuannya. Mari kita juga punya belas kasihan kepada mereka. Mungkin juga banyak orang ke gereja hanya karena lagi populer aja, bukan karena Yesus. Banyak enggak? Banyak. Banyak orang ke gereja juga bukan karena Yesus tapi karena fasilitas. Ada enggak? Ada banget.
Banyak orang ke gereja nggak dimuridkan, nggak digembalakan, jadi domba yang liar, mereka nggak ada di dalam komunitas sel. Nah kita perlu punya belas kasihan sama mereka. Banyak orang juga ke gereja karena figur pendetanya nih terkenal, bukan karena Yesusnya. Nah mari setiap kita yang sadar bahwa ternyata kita harus fokusnya satu tujuan, yaitu kepada Yesus. Sama-sama katakan Yesus, 2, 3, Yesus. Nah buat setiap kita yang kita tahu mungkin tujuan-tujuan kawan-kawan kita, mungkin yang ke gereja itu salah fokus. Mari kita juga punya belas kasihan terhadap mereka. As Jesus connect us to God, be connector like Jesus. Dan yang berikutnya yaitu what should we do? Berani bayar harga. Sama-sama katakan 2, 3, berani bayar harga. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus itu lebih dulu bayar harga buat kita supaya kita bisa bayar harga buat sesama. Harganya salib sekalipun dia bayar. Harga darah yang tercucur dia juga bayar, Yesus bayar. Harganya apa? Dicambuk, Yesus juga bayar buat setiap kita. Harganya apa? Diludahin orang, dihina orang, menderita, mati di atas kayu salib. Tuhan bayar enggak? Tuhan Yesus bayar banget buat setiap kehidupan kita. Nah kalau Yesus lebih dulu bayar harga buat kita, supaya kita bisa bayar harga juga buat sesama kita. Berapapun harganya Yesus bayar loh buat kita. Bahkan gak ada satupun yang bisa membayar, menggantikan darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Gak ada investasi ataupun keuangan emas sekalipun, atau mungkin berlian yang bisa cukup membayar dan menggantikan harga darahnya Tuhan yang tercucur. Tapi Yesus bayar itu buat kita. Karena apa? Dia mencintai setiap kita manusia. Nah oleh sebab itu kalau Yesus lebih dulu bayar harga buat setiap kehidupan kita, menyelamatkan kita, mari yuk kita juga bisa bayar harga buat sesama kita. Kalau cuman ngajakin kawan harga yang biasa sekali mungkin dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Cuman ngajakin kawan ditolak dikit, mari yuk kita enggak gampang berperan. Mungkin yang WhatsApp temennya kayaknya udah di-read gak dibales nih. Mari yuk kita ngeliat lagi back to Jesus. Apa yang dia bayar untuk setiap kehidupan kita itu jauh lebih daripada apa yang kita bisa lakukan untuk kawan-kawan kita. Mungkin harga pulsa kita, entah itu mungkin waktu kita. Kalau kita ditolak, dicuekin, mungkin kita bayarin ngopi mereka, mungkin kita kasih, apalagi Christmas season ya, kita mungkin kirim mereka hampers Christmas dan lain sebagainya. Mari kita ngelihat ternyata semuanya itu enggak sebanding dengan pengorbanan Yesus untuk hidup kita. Jadi mari yuk, kalau Yesus lebih dulu bayar harga buat kita, supaya kita bisa bayar harga juga buat sesama kita. So as Jesus connect us to God, so be connector like Jesus. Mari kita sama-sama bisa jadi connector buat kawan-kawan kita, keluarga kita, teman les kita, teman kampus kita. Let's be connector like Jesus. Seperti apa? Seperti obeng dan handle ini. Karena handle ini tidak akan berfungsi kalau tidak dikonekin dengan screwdrivernya, yang setuju katakan yes. Tapi sekali lagi, obeng ini berfungsi waktu dikonekkan. Sama dengan setiap kehidupan kita, waktu hidup kita dikonekkan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita bisa jadi konektor juga untuk kawan-kawan kita. Jadi 3 cara nih. Yang pertama, be connector like Jesus. Dan yang kedua, miliki belas kasihan. Yang ketiga, berani bayar harga. Kalau Tuhan aja mati aja dibayar nih untuk setiap kehidupan kita. Apalagi kalau kita cuma dicuekin, mari kita fokus lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan ke kita itu jauh melebihi cueknya kita, dicuekin kawan kita, waktu kita, uang kita. Dan di akhir hidup kita nih, Tuhan itu sebetulnya nggak nanya seberapa famous, seberapa kaya, seberapa banyak investasi kita, seberapa jalan yang kita udah mungkin traveling ke seluruh dunia, seberapa besar rumah kita ataupun merek handphone. Tuhan tuh nggak nanya itu. Tapi Tuhan cuma nanya berapa orang yang sudah kita konekkan ke Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi connector for Jesus? As Jesus connect us to God, be connector like Jesus. Sekali lagi, as Jesus
connect us to God. Be connector like Jesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kembali kami disadarkan bahwa harga yang Engkau bayar, tidak ada satupun keuangan kita, berlian, aset kita yang bisa bayar hidup-Mu Tuhan. Menukar dengan darah yang sudah Engkau cucurkan untuk setiap kehidupan kita. Untuk menyelamatkan kita manusia. Sehingga kami paham Tuhan, apapun yang kami lakukan as connector Tuhan, kami mau terus fokus kepada Tuhan, pengorbanan Tuhan, harga yang Tuhan sudah bayar untuk setiap kehidupan kita is priceless. Oleh sebab itu kita juga mau jadi konektor Tuhan, kita mau punya belas kasihan, kita mau terus Tuhan untuk mengkonekkan untuk kawan-kawan kita, keluarga kita yang mereka mungkin belum mengenal Engkau atau bahkan mereka salah fokus pada saat mereka datang ke gereja Tuhan. Tapi bawalah dan jadikanlah kami Tuhan penghubung, jembatan untuk mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan juga terus Tuhan bertumbuh di dalam komsel kami, pelayanan kami untuk satu tujuan yaitu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin.